Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini terkait dengan sistem teknologi informasi, kita bahas ya, atau juga kita sedikit membahas mengenai evolusi aplikasi akuntansi, gitu ya, atau evolusi perangkat lunak akuntansi. Nah, jadi evolusi dari perangkat lunak akuntansi ini itu bermula ya dari perkembangan komputer, gitu ya. Jadi tanpa adanya perkembangan komputer di tahun 50 sampai dengan tahun 60 ya, banyak data, banyak perusahaan yang menghandle datanya itu terkait dengan kebutuhan, gitu ya, bahwasanya mereka ingin menyajikan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah, gitu ya, dan data itu masih dilakukan secara manual, gitu ya, dan tentu saja menimbulkan permasalahan, yaitu masalah keefektifan biaya. Maka informasi akuntansi dan akuntansi keuangan ini dibutuhkan terus secara berulang-ulang, secara alamiah dengan volume yang begitu tinggi, sehingga dalam hal ini memacu ya yang namanya program akuntansi, gitu ya, yang digerakkan oleh komputer mainframe, yang pada saat itu komputer itu yang pelopor dari pengembangannya adalah IBM, gitu ya, dan juga beberapa Big Iron ya, atau juga perusahaan-perusahaan besar yang dalam hal itu dikuasai oleh IBM ya. Tapi kalau saat ini IBM udah tidak menguasai lagi, gitu ya. Sekarang udah Microsoft, gitu ya. Dan IBM sendiri pun juga sudah diakuisisi oleh Microsoft kalau sekarang ini, gitu ya. Nah, bahwasanya sistem pemrosesan itu dilakukan secara terpusat ya, dengan menggunakan yang namanya komputer mainframe. Jadi komputer mainframe itu dioperasikan, gitu ya, oleh banyak user, dan juga data tersebut disimpan ya pada komputer mainframe tersebut. Dan apa ya, para pengguna yang menyimpan data, yang mensubmit data itu ke terminal tersebut, gitu ya, itu melakukan pemrosesannya ya dengan berbagai prioritas pekerjaan mereka masing-masing. Ya, jadi komputer tersebut itu pada level sekuritas dan juga keandalannya juga tinggi, gitu ya. Nah, sehingga kemudian lahirlah mini komputer. Nah, sebagai salah satu pelengkap, gitu ya, dari digital corporation perusahaan, gitu ya. Sehingga hubungan antara komputer mainframe ya dengan apanya ya, dengan practical difference-nya dalam hal ini secara umum kita lihatlah ya, ini periodisasinya. Nah, jadi memang di tahun 60 itulah ya adanya revolusi komputer ya, penemuan komputer yang namanya komputer mainframe. Tahun 60 sampai dengan tahun 75 ya, komputer mainframe. Tahun 80 dan tahun 90 bukan lagi komputer mainframe, yang namanya microcomputer ya. Tahun 88 sampai dengan tahun 95 itu lahirlah namanya server. Jadi bukan lagi mainframe atau juga microcomputer atau juga local area network, tapi juga sudah lahir client server. Tahun 95 gitu ya, client server juga berkembang ya menjadi client server, local area, wide area network ya, browser. Nah, semuanya berkembang. Dan sekarang ini juga lebih berkembang lagi yang namanya iCloud gitu ya, iCloud computing. Nah, ini yang kalau kita lihat sejarah perkembangannya ya. Nah, sehingga aplikasi akuntansi sangat tergantung ya, sangat tergantung pada baik itu dia mainframe komputer atau juga microcomputer, di mana semuanya itu digerakkan ya oleh bahasa pemrograman yang namanya bahasa COBOL ya, Fortran, atau juga RPG gitu ya. Itulah bahasa pemrograman, dan memformat file dan juga mengindeks struktur organisasi ya dengan bantuan dari komputer mainframe tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini sistem manajemen datanya gitu ya. Manajemen datanya bisa menggunakan sistem flat, index ya, virtual hierarchy database, network database, relational database. Nah, ini yang manajemen
pengkategorian manajemen file dan juga manajemen database-nya, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini karena begitu berkembangnya client server tadi, gitu ya, maka dalam mengoperasikan perangkat lunak akuntansi, gitu ya, itu menggunakan beberapa tool, ya, diantaranya beberapa tools tersebut berbasis web, ya. Salah satunya basis web penganggaran. Jadi basis web penganggaran di sini, ya, fungsinya adalah mengkonsolidasikan buku besar, gitu ya. Nah, jadi di situ web based budgeting tool itulah cikal bakal, gitu ya, atau juga bentuk nyata, gitu ya, dari aplikasi akuntansi di mana peranannya adalah peranan konsolidasi dan juga peranan memberikan pelaporan. Nah, jadi sudah dikonsolidasi lalu menjadi laporan, gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat gambaran dari figur tersebut. Nah, berikutnya window, gitu ya. Di mana di sini peranan dari sistem operasi, gitu ya, di antaranya sistem operasi Windows, terutama bagi pemrograman software akuntansi, itu berperan besar, ya, Windows itu. Di mana lahirlah sebelumnya yang namanya Guest User Interface, ya, GUI, ya, di mana GUI tersebut, gitu ya, menggunakan fitur yang namanya fitur WYSIWYG atau what you see is what you get, gitu ya. Jadi di sini adalah menduplikasi, gitu ya, beberapa paper dokumen sehingga menjadi beberapa entitas atau juga beberapa terdigital menjadi dokumen yang mudah digunakan, gitu ya. Jadi WYSIWYG itu juga salah satunya. Dan artinya dengan kata lain, Microsoft Windows sebagai sistem operasi, client server sebagai lingkungannya, ya, turut berperan, gitu ya, dalam perkembangan software akuntansi, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita simpulkan, gitu ya. Dan pembentukan relational database system, gitu ya, juga terjadi, ya, karena apa? Ya, karena adanya client server tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat arsitektur dari client server itu, dalam hal itu ada model presentasi, ada model aplikasi, dan ada model database. Jadi kalau dia model presentasi, itu bisa mendownload data, bisa mengupload data, bisa menampilkan, dan juga bisa memproses. Ya, kalau layernya aplikasi, dia hanya pemrosesan logika, ya, kemudian juga validasi data. Ya, kemudian juga kalau database layer, ya, dalam hal ini manajemen data, menyortir data, gitu ya. Nah, dalam hal ini arsitektur dari client server tadi, gitu ya. Jadi bisa berupa two-tier, three-tier, atau juga n-tier. Nah, jadi kalau dia berupa two-tier, dalam hal ini platformnya adalah platform presentation layer, sedangkan application layer dan database layer nyatu, gitu ya. Kalau dalam bentuk three-tier, ya, presentation layer berbeda, gitu ya, dengan application, dengan database, gitu ya. Sedangkan n-tier, nah, dalam hal ini presentation layer, application layer itu digerakkan masing-masing dari sub application layer dan database-nya juga tersendiri, gitu ya. Jadi client server arsitektur itu bisa berupa two-tier, three-tier, dan juga n-tier. Ya, dari perkembangan perangkat lunak aplikasi akuntansi. Nah, begitu juga browser server. Ya, server di situ juga bisa bentuknya client server atau juga browser server. Jadi bedanya di mana antara client server dengan browser server? Nah, bedanya kalau di client server antara aplikasi database, ya, aplikasi database itu disatukan, ya, sedangkan browser server berbeda, gitu ya. Web browser tersendiri, gitu ya, nggak sama dengan application software dalam dalam pengoperasian dari masing-masing dari server tersebut. Begitu juga web server, itu ada web administrator tersendiri, ya. Sedangkan di client server, ya, itu yang namanya database administrator. Jadi bedanya timbul yang namanya
web admin ya. Nah, berikutnya bagaimana ya server itu topologinya. Jadi topologi dari server itu terdiri dari beberapa port ya. Beberapa port ya, dan masing-masing dari port itu kalau namanya port 7, port 13, port 21, port 25, port 80 gitu ya. Jadi port 97 echo dan juga port 80 itu sebagai yang namanya hypertext ya, atau juga World Wide Web ya. World Wide Web itu untuk port 80, port 25 itu untuk email ya, port 21 untuk file transfer protocol ya. Kemudian juga port 13 untuk daytone ya, dan juga port 7 untuk echo suara ya. Nah begitu juga aplikasi akuntansi tersendiri yang paling besar lah katakan ya, namanya SAP gitu ya. Jadi SAP itu adalah dia bergerak ya dengan implementasi dari arsitektur client server tadi gitu ya. Nah, jadi SAP ya di bank, di kantor-kantor perusahaan besar gitu kan. Perusahaan menggunakan SAP, maka itu servernya tersendiri gitu ya. SAP itu dia tersendiri, di mana SAP tersebut ya berkaitan dengan tugas presentation ya, web enabling ya, application dan juga database gitu ya. Nah, itu fungsinya. Nah, kemudian juga bagaimana aplikasi akuntansi itu bisa mendukung fungsi dari keuangan. Jadi secara tradisional ya klasifikasi dari perangkat lunak akuntansi itu gitu ya, dalam skala bisnisnya gitu ya. Dalam hal ini ditandai ya dari paketnya. Nah, jadi paketnya dan juga seringnya waktu ya yang digunakan untuk suatu kegiatan bisnis dan juga skala bisnis. Nah, jadi indikator perangkat lunak itu dikelompokkan atas skalanya ya. Apakah besarnya perusahaan atau juga jangka waktu penggunaannya. Harga. Ya, kalau bicara harga dalam hal ini juga dibagi gitu ya. Apakah harganya skala small, ya skala medium, skala besar, atau juga skala multinasional atau juga perusahaan. Nah, sehingga gambarannya kita lihat sebagai berikut. Nah, jadi bicara aplikasi akuntansi, bicara aplikasi yang mana, gitu kan? Jadi kalau hanya MYOB misalnya, MYOB yang sering digunakan orang, gitu kan? Itu masuk skala mana, MYOB itu? Kalau perusahaan besar nggak akan mau itu ya menggunakan MYOB. Kenapa? Karena MYOB itu untuk kategori bisnis skala kecil, ya, atau juga skala rumahan. Itulah dia MYOB UMKM misalnya, ya kan? Itu adalah aplikasi akuntansi untuk skala kecil. Tapi kalau misalnya SAP, Oracle, Lawson Software, nah itu untuk perusahaan yang organisasi yang skalanya besar, ya, besar multinasional atau juga skala besar saja, ya. Kalau untuk aplikasi akuntansi yang skala menengah, ya skala menengah itu yang namanya Gridplan, Exact, ya, Mekola, Sage Software atau juga Three-Phase Open System gitu ya. Jadi itu semuanya skala medium dan juga skala small medium. Nah itu. Nah, jadi udah terlihat ya bagaimana aplikasi akuntansi menurut skalanya. Dan dari sisi kompetisi segmennya gitu ya, SAP itu yang elitnya ya. Jadi Bank Mandiri, Bank BNI, BCA semuanya pakai SAP itu. PT Inalum gitu kan, itu pakai SAP. Kalau dia perusahaan-perusahaan yang TBK misalnya itu Oracle kebanyakan ya. Ya Oracle ya, atau juga Oracle standar versi 1 gitu ya. Nah, tapi kalau UMKM, nah itulah dia pakai QuickBook, ya pakai Quicken, pakai MYOB, ya pakai Accurate Accounting gitu ya. Itu semuanya skala small ya dan juga small. Nah, itu. Servernya di mana ya? Servernya nggak sendiri, ya. Servernya ke Telkom. Nah, inilah pengkategorian aplikasi akuntansi dalam topik ini. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi dalam hal ini.
kita nggak usah lama-lama ya. Yang penting materi ini tersampaikan ya. Nah, jadi dari materi ini kita udah lihat ya, bagaimana perkembangan aplikasi akuntansi itu sendiri. Jadi aplikasi akuntansi berkembang di awal tahun 50 seiring dengan berkembangnya komputer mainframe ya. Sehingga sampailah pada sistem server. Begitu juga kategori aplikasi akuntansi itu sendiri, di mana kategorinya berdasarkan pada skala perusahaan dan juga dari skala jangka kegiatan operasi atau juga harga ya, sehingga ditopologikan, dikelompokkan aplikasi akuntansi skalanya large multinasional, large saja, medium large, ya small medium business, ya small business atau juga home small office gitu ya. Ya inilah ya yang terkait dengan pengkategorian aplikasi akuntansi. Silakan ada yang mau berdiskusi? Nah, begitu juga kalau kita lihat struktur aplikasi akuntansi itu ya. Jadi dengan kata lain disebut dengan modul namanya ya. Jadi apakah modul untuk treasure, kebendaharaan ya, kemudian sistem produksi, sistem gudang ya, warehouse, sistem manajemen project, sistem SDM, sistem supply chain, ya sistem hubungan pelanggan. Nah, itu sebagai modul business function ya. Kalau untuk accounting modul, apakah untuk modul sales order, masalah piutang, pembelian, inventory, account payable, job costing sampai pada reporting ya. Sedangkan customization ya modifying fungsional sampai import dan juga ekspor data. Nah, inilah dia struktur aplikasi akuntansi. Silakan ada yang mau diskusi? Oke, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita hari ini. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di minggu